Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Heksa Gumilar dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan strategi adaptasi budaya dalam bisnis internasional. Di sini saya akan membawakan studi kasus yang sangat menarik, yaitu Starbucks. Kalau dengar kata Starbucks, kebayang kopi mahal yang gelasnya hijau sama orang kerja pakai laptop. Tapi menariknya di Indonesia, Starbucks itu bukan hanya tempat kopi, tapi juga tempat nongkrong. Nah, di video ini aku akan membahas gimana Starbucks menyesuaikan diri sama budaya Indonesia. Starbucks itu brand kopi dari Amerika, masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2002. Indonesia sendiri punya budaya ngopi yang kuat. Dari kopi tubruk sampai warkop, jadi Starbucks nggak datang ke tempat kosong, tapi masuk ke budaya yang sudah ada. Yang pertama itu analisis budaya. Perkembangan sosial di Amerika. Di Amerika Serikat, Starbucks berkembang dalam budaya masyarakat yang menjunjung tinggi efisiensi, individualisme, dan produktivitas. Kedai Starbucks diposisikan sebagai dari rutinitas harian, terutama pada pagi hari sebelum bekerja. Konsumen umumnya membeli kopi untuk dibawa pergi atau take away dengan waktu kunjungan yang sangat singkat, sehingga Starbucks berfungsi sebagai penunjang aktivitas kerja dan mobilitas tinggi masyarakat Amerika. Sebaliknya, di Indonesia, Starbucks memiliki makna budaya yang lebih bersifat sosial dan simbolik. Kehadiran Starbucks tidak hanya dipandang sebagai tempat membeli kopi, tetapi juga sebagai ruang berkumpul, bersosialisasi, dan menghabiskan waktu luang. Budaya kolektivitasme masyarakat Indonesia mendorong konsumen untuk datang secara berkelompok dan duduk lebih lama. Aktivitas seperti mengerjakan tugas, rapat santai, atau sekedar berbincang menjadi bagian penting dari pengalaman mengunjungi Starbucks. Dari sisi ekonomi dan simbol sosial, Starbucks di Amerika tidak dianggap sebagai simbol status karena harganya relatif terjangkau bagi kelas menengah. Sementara itu, di Indonesia harga Starbucks tergolong cukup tinggi, sehingga menciptakan citra please dan gaya hidup modern. Mengunjungi Starbucks kerap disosialisasikan dengan kelas menengah ke atas dan menjadi bagian dari identitas gaya hidup urban. Bahkan sering ditampilkan melalui media sosial, Instagram atau TikTok. Nah, Starbucks paham sosial ini. Maka di Indonesia, Starbucks nggak cuma jual kopi, tapi jual suasana juga. Perbedaan budaya tersebut mendorong Starbucks melakukan adaptasi di Indonesia melalui strategi globalisasi. Starbucks menyesuaikan desain gerai agar lebih nyaman untuk berlama-lama. Menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi, colokan listrik, serta menghindari menu dengan cita rasa lokal yang kayak Goya, Toraja, sama Sumatera. Adaptasi ini menunjukkan bahwa Starbucks tidak hanya menjual produk kopi, tetapi juga pengalaman yang disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat setempat. Secara keseluruhan, Starbucks di Amerika berperan sebagai sarana pendukung produktivitas individu, sedangkan di Indonesia berfungsi sebagai ruang sosial dan simbol gaya hidup. Perbedaan ini menegaskan bahwa budaya konsumsi suatu produk global sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya lokal di mana produk tersebut berkembang. Jadi Starbucks nggak bilang kopi Amerika lebih hebat, tapi malah mengangkat kopi Indonesia.
tantangan budaya, tapi Starbucks juga nggak lepas dari masalah. Banyak yang bilang orang-orang nongkrong kok mahal banget, atau ini kopi buat gayaan doang. Ada satu ya, ada satu tempat yaitu Starbucks Reservoir Dewata Bali itu gerai terbesar di Asia Tenggara. Dalam konteks from seed to cup, pengunjung dapat melihat proses penanaman, pemanggangan, hingga penyajian kopi. Desainnya yang memadukan modernitas dan sentuhan khas Bali membuatnya menjadi destinasi turis sekaligus tempat favoritnya bagi para pecinta kopi. Kekuatan persaingan Starbucks itu ada lima ya. Yang pertama itu ancaman pengganti, pengadaptasi berbagai menu dengan khas di Indonesia. Yang kedua yaitu ada ancaman pendatang baru dari industri. Walaupun pengalaman sudah matang, Starbucks juga mengantisipasi pendatang baru dalam gerai kopi. Yang ketiga itu kekuatan tawar-menawar dalam supply. Starbucks memiliki kekuatan karena ada banyak pemasok yang tersedia sehingga mereka dapat memilih dari berbagai pemasok dan memilih yang paling sesuai. Ya, yang keempat kekuatan tawar-menawar dari pelanggan. Starbucks menunjukkan bahwa pembeli memiliki pengaruh yang kuat karena persaingan dan pilihan yang tinggi. Yang terakhir, intensitas persaingan dalam industri. Perusahaan Starbucks merupakan bisnis gerai kopi dunia yang belum ada tandingannya. Persaingannya belum kelihatan. Kopi Starbucks hanya akan mendapatkan intensitas persaingan yang tinggi dari usaha kopi lokal yang menjual konsep menarik dan unik. Starbucks sadar mereka bukan buat semua orang, makanya mereka fokus ke segmen tertentu kayak anak muda, pekerja, atau yang butuh tempat meeting. Nah, langsung saja ya ke kesimpulannya. Secara keseluruhan, Starbucks di Indonesia itu bukan hanya sekedar tempat minum kopi, tetapi juga simbol pertemuan antara tradisi kopi global dan kekayaan budaya lokal, menawarkan pengalaman yang unik bagi pengunjung. Sebuah tempat di mana aroma kopi berkualitas tinggi berpadu dengan keramahan Indonesia. Menurut aku strategi Starbucks di Indonesia itu sudah cukup berhasil sih. Mereka nggak maksa budaya Amerika, tapi menyesuaikan sama kebiasaan orang Indonesia yang suka nongkrong dan ngobrol. Jadi pelajarannya dalam bisnis internasional ini yang dijual itu bukan cuma produk, tapi juga pengalaman yang sesuai sama budaya lokal. Demikian materi kali ini, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.